Ada berapa orang? 50.000 orang misalnya. Berapa slot anggaran yang harus dialokasikan? Kan itu sebenarnya gambaran. Apa bantuannya atau apa program pemberdayaannya? Bukan menunggu dari masyarakat. Kalau kita menunggu masyarakat datang proposal baru kita verifikasi, yang pada akhirnya itu kan lebih kepada nanti ada kong kali kong, ya kan? Ada hak agen lagi nanti, kan itu jadi persoalan. Yang bawa proposal itu kan biasanya kan agen, orang yang mampu mengakses kekuasaan, yang kemudian dia bisa melakukan negosiasi, itu juga jadi persoalan. Nah ini yang sebenarnya substansi yang menjadi persoalan, yang substansi di BRA itu adalah di data dan di koordinasi. Bang Usman, uh, kita melihat dari statusnya Bang Azhari Cagia ya, Ketua BRA sampai sekarang, bahwa mengatakan bahwa BRA ini ada, tapi anggarannya tidak ada. Anggarannya berpusat kepada Pokir Dewan, ya. Tidak ada anggaran yang diplotkan khusus untuk BRA untuk menjalankan programnya. Apakah BRA ini penting bagi kombatan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah BRA ini tidak diinginkan oleh pemerintah asal ada aja, Bang Usman? Persoalannya adalah lembaga BRA ini, Badan Reintegrasi ini, hanya lembaga ad hoc, ya. Itu perlu diperhatikan. Di awal dia dimandatkan, itu kan bagian dari mandat MOU Helsinki, dia lahir dari itu, lahirlah ini. Dan tugas mereka itu hanya adalah bagaimana mengintegrasikan orang-orang yang sudah dulu yang berdamai ini diberikan penguatan, ya. Yang turun gunung ini ya semestinya kan ada bantuan, ya, bantuan penguatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi di dalam berbagai sektor, termasuk pemberian tanah dan sebagainya, sehingga mereka bisa hidup mandiri, bisa hidup normal, kan tujuannya itu. Dan itu kemudian ditargetkan oleh pemerintah kan cuma hanya 3 tahun, ya. Tapi kemudian karena ini kan dianggap penting dan ada berbagai persoalan yang belum tersentuh, yang kemudian ini tetap dipertahankan, tapi kemudian dananya tidak ada, slot anggarannya tidak ada, ya. Karena slot anggaran ini program-program yang ada di BERA ini sebenarnya ada di program dinas sosial, di dinas pemberdayaan masyarakat, ya, di dinas UMKM, ya. Banyak sebenarnya di dinas kelautan dan perikanan, ya. Kalau dinas kelautan dan banyak sekali bantuan-bantuan sosial di situ, bantuan-bantuan bibit kan, ya, bibit ikan, budidaya ikan dan sebagainya. Sebenarnya kan ke masyarakat nelayan dan kebanyakan ya dari ke mereka juga. Ini yang sebenarnya sehingga slot slot untuk di BRA sendiri ya sangat sangat kurang. Malah itu slot anggarannya lebih kepada membayar para gaji mereka, ya, gaji-gaji anggotanya saja. Tapi kalau slot anggaran programnya sebenarnya tidak ada. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya ketika BRA ini berlanjut, ya, persoalan anggarannya, slot anggarannya. Dan kemudian oke lah kalau misalnya ketika kita bicara di 2006, di 2009, 2014, 2017, kekuatan kursi partai Aceh kan masih sangat kuat, ya. Artinya mereka masih bisa mengcover slot anggaran itu ke BRA. Tapi kemudian ketika mereka kekuatan mereka di parlemen semakin sedikit, ya, tentu kekuatan mereka untuk membawa slot anggaran ke BRA kan sangat sulit, sehingga banyak pokir yang dititip di situ. Ya, kalau kita tahu pokir pun kemudian kan terbatas, pokir kan, yang kemudian ditambah lagi dengan keterbatasan anggaran, ditambah dengan ribuan proposal masuk, ribuan proposal masyarakat masuk. Sebenarnya ketika kita bicara dalam konteks program itu bukan masyarakat mengajukan program. Seharusnya kita sudah ada slot anggarannya, ini programnya untuk masyarakat. Kita tuh sudah tahu sebenarnya dalam program ini beneficiariesnya, ya kan? Ini beneficiaries itu kan tergantung koordinasi dengan BRA di daerah. Ada berapa orang? 50.000 orang misalnya. Berapa slot anggaran yang harus dialokasikan? Kan itu sebenarnya gambaran.
apa bantuannya atau apa program pemberdayaannya, bukan menunggu dari masyarakat. Kalau kita menunggu masyarakat datang proposal baru kita verifikasi, yang pada akhirnya itu kan lebih kepada nanti ada kong kali kong, ya kan? Ada hak agen lagi nanti, kan itu jadi persoalan. Yang bawa proposal itu kan biasanya kan agen, orang yang mampu mengakses kekuasaan, yang kemudian dia bisa melakukan negosiasi, itu juga jadi persoalan. Nah ini yang sebenarnya substansi yang menjadi persoalan, yang substansi di BRA itu adalah di data dan di koordinasi. Sehingga berbagai program yang dilakukan itu tidak selesai, ya, tidak selesai, malah menambah persoalan. Ya, seperti yang terjadi kemarin, ya, terjadi pemukulan dan sebagainya. Ini yang kita sayangkan sebenarnya. Kelemahan-kelemahan ini yang kemudian seharusnya menjadi evaluasi. Dievaluasi oleh DPRA sendiri, karena DPRA kan bisa mengawasi sebenarnya sebagai lembaga pengawas. Seharusnya kan menjadi target utama sebenarnya apa yang menjadi persoalan substansi di BRA ini, di BRA ini, apa yang menjadi masalah substansi sehingga masyarakat korban ini tidak tersentuh dengan bantuan. Di mana persoalannya? Apakah di wilayah-wilayah itu ada permainan? Kan itu. Ada bantuan, tapi kemudian tidak sampai ke bawah, dipotong di atas. Kan juga seperti itu. Ada apa namanya, tidak terjadi transparansi, sehingga ada pemotongan-pemotongan yang sering terjadi yang seperti itu. Kan dugaan-dugaan itu sering terjadi sehingga masyarakat di bawah itu, para korban, tidak mendapatkan bantuan. Ini yang menjadi persoalan kita sebenarnya. Jadi lemah di pengawasan, ya, lemah di pengawasan, sehingga berbagai program yang sudah dirumus, yang sudah dicetuskan, yang sudah dijalankan, tidak ada evaluasi, sehingga program-program itu ya hanya sebatas program, bantuan-bantuan ya hanya sebatas bantuan, habis itu tahun depan dijual lagi, habis itu mengajukan lagi, itu terus tiap tahun, sehingga kita terus tersandra dengan persoalan-persoalan sosial ini. Artinya dari kita sendiri tidak menyelesaikan itu, dari berbagai apa namanya struktur kekuasaan politik itu yang punya peran sebenarnya, dia mampu untuk melakukan itu, kemudian dia tidak melakukan itu. Ya, Bang Usman. Apa yang harus dibenahi di BRA, Bang Usman? Menurut pandangan Bang Usman? Di BRA itu sebenarnya dia kan pelaksanaannya yang harus dilakukan, yang pertama adalah dia harus punya data. Data itu menjadi garda utama, menjadi faktor utama ketika program itu bisa berjalan. Artinya ketika program itu mau dicetuskan, mau diusulkan, itu kan sebenarnya data awal, berapa jumlah yang dibantu, apa yang mau dibantu, bagaimana bentuk pemberdayaannya. Itu kan di situ sebenarnya. Kalau itu sudah ada, baru kemudian membangun koordinasi, sinergisasi antar lintas sektor yang terkait. Karena BRA dia tidak bisa sendiri, kan dia juga harus dibantu oleh dinas-dinas yang lain yang kemudian yang bisa membackup dengan data. Karena kenapa? Di sektor yang lain juga punya program yang sama. Di KP misalnya, dinas perikanan, di dinas sosial, ya, kemudian di dinas UMKM, di dinas pertanian, di dinas perkebunan, kan kadang-kala punya program yang sama. Artinya ketika punya program yang sama, jangan sampai orang yang sama dapat bantuan, kan itu sebenarnya. Nah ini perlu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah tempatkanlah orang-orang yang punya kapasitas, yang memahami birokrasi, yang memahami tata kelola apa namanya keuangan, anggaran dan sebagainya. Kemudian dia bisa menjembatani, membangun koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor. Seperti yang saya sebutkan tadi dengan KKR aja, lembaga KKR aja yang seharusnya mereka tiap hari harus melakukan koordinasi dan komunikasi, tapi saya lihat masih sangat lemah mereka melakukan itu. Apalagi dengan lintas sektor yang lain. Dan ini sebenarnya juga bisa dibantu oleh Bapeda sebagai badan perencanaan. Ya, dia yang punya kemampuan, dia yang punya tugas dan fungsi itu
mengorganisir ini sebenarnya. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, difasilitasi oleh Bapeda dengan program-program tepat sasaran, ini juga akan menurun sebenarnya angka kemiskinan. Karena bicara angka kemiskinan dalam kutip 18% atau 15% itu kan kalau kita estimasi ya ada sekitar 800.000 atau 700.000 700.000 masyarakat Aceh miskin. Artinya ada orang-orang atau para kombatan atau para korban konflik di dalamnya. Kalau ini betul-betul dilakukan dengan baik, bersinergi, ya tepat sasaran, sehingga akan ada penurunan angka kemiskinan. Karena bicara program-program pemberdayaan ini sebenarnya satu lagi yang perlu dilakukan adalah pengawasan. Kita lemah pengawasan karena program yang dilakukan oleh kita, oleh pemerintah kita lebih kepada berbasis output, berbasis penyerapan anggaran. Jadi setelah serap anggaran, habislah semua. Urusan dia melakukan atau mengimplementasikan sesuai dengan program yang dijalankan, itu nggak mau urusan. Saya dikasih sapi, ya sapi udah dikasih, sudah ada serah terima, udah PHU, mau dibawa kemana terserah. Besoknya udah dijual, nah itu urusan dia lagi. Sebenarnya bukan seperti itu bantuannya kan. Dan hari ini itulah yang menjadi masalah kita. Jadi sehingga kita menjadi ketergantungan, masyarakat kita menjadi ketergantungan pada proposal. Jadi yang untungnya tetap agen proposal.